Halo teman-teman agroteknologi, di sini saya Kartika Fitri dari Agroteknologi 2017 dan rekan saya Dodi Atmaja dari Agroteknologi 2018. BTW, di sini mau ngapain sih, Mbak? Iya Dot, jadi kita di sini ingin bertemu dengan seseorang. Nah, pas banget nih, kita lagi di Cafe Big Coffee, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 61 Purwokerto Timur. Seorang siapa, Mbak? Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam. Boleh deh, yuk. Di sini kita langsung nanya aja ya Mas terkait bisnis yang Mas sedang emban gini. Nah, mungkin buat kayak ngawalin dari percakapan ini, mungkin bisa diceritain sedikit Mas terkait kesibukan yang Mas lagi rasain sekarang gitu. Kalau boleh tahu tuh, sekedar sharing juga gitu. Siapa dulu deh? Boleh Mas Abi dulu, silakan. Ya, jadi sebelumnya kesibukan saya ya kebetulan karena saya mahasiswa dan juga masih ngurusi bisnis ya. Sekarang bagi dua ya. Jadi kadang ke kampus buat ngurusin mau sidang, kemudian juga tiap weekend pulang buat ngurusin bisnis kafenya. Kemudian juga di luar ya paling juga kadang sering ikut kegiatan-kegiatan kayak pelatihan-pelatihan atau seminar kewirausahaan juga sih, masih belajar juga kayak itu, atau keluar kota buat ngikutin kayak gitu sih. Lah keren. Oh ini sarjana kan lebih keren. Kalau saya sendiri sih untuk sekarang ini kebetulan saya baru aja resign kerjaan akhir bulan kemarin. Sebelumnya saya di Mandiri baru resign itu kemarin akhir bulan, itu pengen fokus ke usaha karena kenyamanan itu susah didapatkan. Kenyamanan susah didapatkan. Kalau histori dari, kan ini owner semua ya Mas gitu. Kalau historinya gimana sih, maksudnya bisanya berdiri sebuah kafe gitu? Mungkin bisa dijelaskan gantian ya. Dari ya boleh, silakan Mas. Kalau saya sendiri dulu saya suka ngopi dari kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, ya 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Dari mulai zaman skripsian itu sering ngopi, karena tahu sendiri lah ya, Sabi, kalau skripsi pusing. Iya. Ya sering ngopi. Dari situ saya lulus 2018 lalu, Desember 2018. Nah, selama 3 bulan sampai bulan Maret itu saya mencoba mencari kerjaan sampai Jogja, Jakarta, cuma masih belum rezekinya. Nah, dari situ motivasi saya itu yang paling besar itu ibu saya di bulan Maret pensiun. Lah gimana caranya saya nggak minta uang terus gitu sih. Itu yang saya suka kopi, saya pengen ngenalin kopi ke warga desa saya lah. Kalau kopi itu nggak selamanya kapal api. Iya. Bisa, oke. Ini kalau dari Mas Abi gimana tuh? Jadi awalnya sih ya nggak jauh beda sih sama Mas ini sebenarnya. Jadi kita kan kalau mahasiswa ikut organisasi ya, apapun itu di himpunan maupun di kita rapat kepanitiaan kan juga kadang suka pusing, nggak cuma akademik nih, tapi juga kadang di situ kan bosan. Iya nggak, bener nggak? Bener banget. Ayo ini direkam loh. ngaku. Ya jadi di sela-sela kita mengurus itu juga nongkrong diskusi ya. Kebetulan juga sering di kedai-kedai kopi ya itu kan. Dimulai dari situ. Terus kok kebetulan waktu PKL semester 6 waktu itu saya ngambil, memang kebetulan ambilnya sih budidaya apel ya. Cuma ketika di waktu saya itu PKL di Malang, Batu Malang di agrowisata, ambil apel. Tapi di sana saya banyak ketemu teman-teman juga yang di mahasiswa dari sana kok juga ngajak untuk ngopi gitu kan. Terus di agrowisata juga ada
kopi juga gitu kan. Terus kok saya ngulik dan dapat buku biodata dari si pemilik agrowisata tersebut juga. Ternyata beliau juga merintisnya itu berawal dari kopi juga gitu. Saya juga ngulik-ngulik, tertarik. Setelah pulang dari PKL, saya menawarkan ide gagasan itu kepada orang tua saya gitu loh. Itu kan kebetulan juga punya bangunan kosong yang udah nggak kepake hampir 5 tahun lah. Itu kok sayang sekali kalau misalkan dikontrakan atau dijual kan. Nah, saya waktu itu ya menawarkan ide gagasan saya kalau misalkan mau saya buat usaha gimana kalau mau buat kedai kopi kayak gitu kan. Nah, waktu itu terus selang beberapa lama kemudian kok ketemu juga dengan beberapa teman-teman senior saya, mas-mas saya yang ada di kampus. Mereka juga punya gagasan yang sama gitu. Jadi di sana kita sepakat buat kolaborasi mendirikan kafe, yaitu Burjuis ini ya. Ya memang Burjuis ini sih berasal dari kata yang mungkin terkesan negatif ya. Karena itu elit ya, kaum elit ya, yang ya sebenarnya sih itu bukan lebih ngangkat ke situnya, tapi kita sebagai anak-anak kaum muda ya, kita yang punya ide tinggi buat wirausaha. Seperti tadi Mas ini berani resign itu kan juga hal yang luar biasa, pertimbangannya kan sangat matang pasti ya. Ya Mas ya, meskipun berat mungkin, tapi gimana lagi ya Mas, kayak dibuatin cewek ya Mas. Nyaman kita yang membuat. Oke siap, nyaman itu dibuat ya Mas. Nyaman itu dibuat. Menarik juga berarti tadi dari story dari Mas Abi sama Mas Denny. Nah, kalau kita lihat dari bajunya sendiri nih Mas, ini kan kayaknya tadi Mas Abi pakainya baju brandnya ya, Burjuis gitu. Terus itu Mas Denny cerita dari hati gitu. Nah, selaku dari owner dari si Kopi Kampus ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih arti dari nama yang Mas pakai atau kenakan yang digunakan pas buat brand kopi ini tuh apa sih Mas, kalau boleh tahu gitu? Mungkin ada sejarahnya atau ada cerita di baliknya yang bisa jadi kok mengangkat jadi brand buat di kopi itu sendiri. Ini dari Mas Denny ganti ya. Oh, dari saya. Ya, kalau kempus itu sendiri di bahasa Jawa itu sebenarnya kata-katanya aslinya itu kempus, istilahnya ndopol. Ndopol itu ngobrolin apa aja dari penting sampai nggak pentingnya gitu. Jadi di situ kita bisa, misal Mas apa tadi? Mas Dodi ya, ngobrol apalah, tapi nggak tahu itu kebenarannya bohong atau beneran gitu loh. Wah, kempus kowe ya, misalnya gitu. Terus untuk apa ya? Untuk kata-kata ini sih ya cangkir cerita, maksudnya dari cangkir ini memiliki ceritanya, maksudnya terbentuknya itu dari hati saya sendiri lah, kurang lebihnya kayak gitu. Mantap. Mungkin kalau Mas Abinya gimana ya, nih? Tadi ya sudah saya jelaskan juga sih. Jadi memang tadi sudut pandang Burjuis itu banyak negatifnya ya, bahkan negatif itu ya. Tapi ya tadi yang saya jelaskan kalau Burjuis ini kita ambil itu memang untuk mengangkat namanya saja gitu. Jadi itu juga salah satu mungkin bentuk satir. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu juga bisa menikmati menu yang harganya terjangkau tapi elit gitu loh. Jadi kita nggak cuma sekedar itu nama, tapi nggak bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, bahkan oleh anak-anak muda mungkin yang budgetnya minim kayak itu, apalagi mahasiswa pelajar gitu kan. Itu sih. Jadi pelanggan yang datang ke sana itu ya merasa bangga pernah datang ke sana gitu sih. Itu kalau dari saya. Kalau dari itunya sendiri Mas, tadi kan udah dijelasin juga nih terkait dari arti maknanya gitu. Ada nggak sih kayak dari pelanggan gitu yang pas pertama kali kayak nanyain gitu langsung ke Masnya, mungkin kok ini kenapa namanya Burjuis gitu, kayak sempet bingung gitu nggak sih Mas, kayak bertanya gitu buat mengulik lebih dalam lagi gitu, terkait penasaran lah ibaratnya, pengen tahu gitu. Yang nanya sih langsung itu ada nggak sih Mas yang kayak gitu? Kalau nanya banyak juga sih, banyak malahan, bahkan ya sama juga malah buat sering dijadiin story. Misal mereka juga ada tugas, misal mau bikin video nggak ya, ngangkat ini filosofinya apa sih kok Burjuis ini ya, diangkat ya kita jelaskan gitu ya. Nggak cuma anak-anak muda yang nanya, juga ada orang tua juga gitu loh. Maksudnya kan mereka tertarik karena di situ juga kita di dalam
Cafe Bordeaux itu juga kita selain ada tulisan Bordeauxnya, kita juga menampilkan sosok Napoleon Bonaparte itu ya. Dia adalah salah satu tokoh revolusi Prancis ya, yang dimana kita angkat semangatnya itu anak muda itu emang ini kita membuktikan loh, anak muda ini memang semangat untuk membangun negara yaitu lewat wirausaha gitu kan. Itu juga membantu negara dan juga kita ada dampaknya buat masyarakat dan lingkungan sekitar kita kan, apa buat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas SDM kan kayak gitu. Keren banget sih. Ya dari Mas Abi sendiri kan tadi udah jelasin banget ya, banyak banget tentang Bourgeois, dari apa sih namanya sejarahnya Bourgeois itu didirikan, terus historinya bagaimana. Mungkin sama-sama penikmat kopi lah ya intinya ya Mas gitu. Dari kan ini penikmat kopi semua gitu kan dari mas-masnya, kenapa sih Mas lebih memilih kopi gitu ketimbang usaha yang lain gitu? Siapa dulu? Saya dulu. Iya boleh Mas Abi dulu deh. Ya, jadi kenapa kita milih kopi ya? Pertama memang saya berprinsip gini sih, kalau bisnis yang saya jalankan itu harus yang saya suka dulu gitu ya. Karena kebetulan waktu itu saya melihatnya kopi ini menjadi peluang gitu loh. Selain sudah banyak, jadi orang kan tambah penasaran yang mereka belum kenal kopi kayak gitu ya. Kita angkat dulu, Bourgeois ini kita angkat kopi dulu gitu. Perlama-lama semakin lama semakin berkembangnya track dari sebuah kedai dan juga permintaan dari pasar dari pelanggan sendiri gitu kan. Selain kopi kan sekarang banyak juga ya merambah ke kayak minuman lain gitu. Ya kita pun juga sama gitu loh, berinovasi. Selain kopi juga kita menyediakan non coffee, coklat, taro, kemudian juga karkol, kemudian juga mojito, squash dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi ya berawal dari kopi, tapi kopi itu sebagai pijakan untuk meloncat kayak gitu sih bagi saya, ke hal yang merambah ke hal yang lain, karena itu berawal dari hal yang saya suka tersebut ya. Karena kita dulu suka ngopi ya, kopi dulu gitu loh. Ya mungkin dari Mas Denny. Ini sambil minum nggak apa-apa? Oh nggak mau minum Mas. Minum. Kenapa gitu? Lebih memilih kopi ketimbang bisnis yang lain? Kalau saya sendiri hampir sama ya kayak Mas Abi. Yang pertama saya cinta sama kopi. Ya, saya suka sama kopi. Nah dari situ saya termotivasi yang tadi sebelumnya saya udah cerita. Warga sini kan saya hidupnya di desa ya Mas ya, di desa. Nah saya kepengen ngenalin kopi yang seperti itu untuk warga sekitar. Tujuannya juga untuk pemuda, misal bisa buat ngumpul, untuk Karang Taruna juga. Kebetulan saya gabung ke Karang Taruna, jadi setiap perkumpulan desa lebih sering di kedai saya gitu. Terus juga saya dulu Kopi Kempus itu sendiri sebenarnya dari awal prinsipnya ingin mengangkat kopi lokal. Kopi lokal Purbalingga. Jadi dulu awal-awal saya benar-benar menggunakan kopi lokal. Jadi awalnya itu saya searching di Google wilayah Purbalingga penghasil kopi mana, saya datengin langsung ke sana. Nggak tahu tujuannya saya kemana, yang penting dapat kopi lah gitu. Ya setelah itu berkembang, akhirnya banyak yang permintaan, Mas jangan lokalan terus lah. Akhirnya setiap bulan saya mesti datengin ke Equistar, misal Gayo bulan ini, besoknya Wine Puntang Bandung atau Kintamani gitu. Jadi saya sih jujur lebih masih ke kopi ya. Untuk non coffee-nya juga ada, cuma belum banyak itu karena ya kemampuannya juga terbatas dan masih dalam tahap perkembangan. Ya itu sih kurang lebihnya. Untuk sejarahnya kayak gitu saya memilih kopi. Oke. Mau ini juga sih Mas, kalau semisalnya nih kan tadi kan Bourgeois terus sama juga Kempus, ini kan kopi ya. Kira-kira penamaan itu berlaku nggak sih kalau misalnya nggak ngambil dari kopi itu sendiri Mas, usaha kopi misalnya ngambil apa gitu, mungkin nggak sih kayak nama itu tuh tetap ditorehkan gitu loh dengan penggunaan Bourgeois kalau nggak kopi Kempus itu sendiri. Dari Mas Denny mungkin. Tadi aku udah gantian.
Sebenarnya tadi apa penamaan ya? Iya, penamaan. Berlaku nggak tuh Mas kalau misalnya Mas tuh pas sekarang nih nggak jadi ngambil usaha kopi tapi tetap dinamain dengan kampus itu sendiri apa enggak gitu? Apa yang membuat kopi aja gitu? Sebenarnya kampus sih bisa lah dipakai untuk semuanya gitu kan. Ya kampus itu kan sebenarnya kalau saya sendiri lebih ke bahasa sehari-hari saya dan teman-teman saya. Itulah kampus lah kamu gitu kan. Nah gitu sih mungkin untuk apa ya, warung makan pun warung makan kampus gitu bisa. Amin. Amin. Es kampus Bisa. pecel lele kampus bisa gitu, santai bisa sih kalau saya sih bisa. Kalau Mas Abi gimana nih? Ya, jadi sebenarnya itu Burjus itu ke depan memang akan saya jadikan sebuah brand ya. Jadi tidak hanya sebuah itu industri kafe atau kopi. Jadi kita juga bisa merambah ke industri yang lainnya, entah itu nanti akan ke clothing misalkan nih kayak bentuk kaos, kemudian juga industri kreatif misalnya kayak digital agency marketing, web design dan sebagainya kayak gitu kan. Ini kan yang lagi tren gitu ya. Jadi memang ke depan bisalah entah itu nanti Burjus ini jadi brand yang dimana dia bisa mempunyai beberapa grup bisnis ya. Ada ya bisa jadi itu. Bisa bro. Thank you bro. Ada inspirasi bro. Iya, siap. Jadi bisa itu. Jadi memang banyak sekali ya. Yang penting itu menjadi sebuah brand dulu gitu ya. Mungkin udah pernah dengar ya Supreme ya. Itu dengar malah katanya sih ya. Kemarin sih saya dengar podcastnya Deddy Kobuser ya. Dia bikin batu bata bro. Dan itu laku malahan bro. Iya. Itu laku ya Supreme ngejual batu bata karena dia sudah punya brand gitu ya. Dengan nama Supreme kan orang akan tertarik gitu ya. Kayak gitu sih. Ini kan Mas di kalangan masyarakat ya, terutama anak-anak muda emang banget ya suka kopi gitu. Tapi gimana sih kayak bikin menarik semua kalangan gitu, kayak dari orang tua gitu sampai bahkan usia yang remaja aja gitu masih bisa menikmati kopi gitu. Gimana sih cara penyajian dari mas-masnya gitu? Jadi penyajian kowe. Oke. Siap dibalas. Oke, nggak apa-apa. Jadi penyajian ya, kita bisa masuk ke semua kalangan segmen. Tadi dibahas kopi ya. Kalau saya lebih membagi segmentasi dari kalangan anak muda, kemudian juga para kalangan tua, entah itu orang tua maupun yang keluarga gitu ya, yang bisa masuk ke segmen kopi gitu. Inovasi-inovasi yang kita adakan ya seperti mulai dari produk sendiri ya, kayak rasa, kemudian juga kan sekarang banyak tuh ada es kopi susu. Es kopi susunya kan macam-macam kan signaturnya kan. Ada yang sekarang pakai biskuit regal kan. Nah, itu kan jadi menarik buat kalangan muda yang mereka tadinya nggak suka kopi kok karena ada itu jadi tertarik ya. Misal nih yang orang-orang tua ataupun anak-anak muda yang biasanya pusing, biasanya mereka butuh kopi pahit tuh. Misal V60 ya, itu masih masuk kan. Nah, dan juga es kopi susu yang dibikin frap, misalkan di blender pakai topping es krim dan sebagainya kan, itu bisa menarik entah itu anak-anak bahkan yang masih usia SD, keluarga. Jadi kan mereka mau menikmati kopi dengan sajian, mau dibuat apapun itu mereka bisa menikmatinya loh. Mau dibuat es, mau dibikin hot, mau dibikin kopi susu, mau dibikin kopi hitam, manual brewan, bisa semua gitu loh. Jadi segmennya akan terbagi gitu sih. Dan juga inovasi tadi. Kalau saya sendiri untuk menarik ya, untuk semua kalangan gitu. Yang pertama sih mungkin melihat dari kayak Mas Habib juga menunya ya Mas ya. Kalau saya sih jujur sih menunya masih dalam tahap pengembangan lagi. Sekarang masih ada lah, untuk non coffee juga ada, yang coffee untuk orang pusing ya Mas. Nah itu V60 itu juga ada. Jadi nggak perlu obat sakit kepala ya, tapi kita kopi ke kampus. Iya. Itu sih sebenarnya ada lah. Yang kedua untuk dari segi kenyamanan
mungkin bedanya kedai kopi Kempus itu dengan yang lain, letaknya kalau saya itu masih di desa ya Mas. Jadi situasinya itu sepi, ya, sepi kalau udah malam itu di atas jam 9 udah mulai sepi, itu lebih tenang juga. Sama suasananya juga ya mendukung lah untuk kita ngempus bareng-bareng itu mau ngerjain tugas pun bisa gitu. Kalau saya dari segi itunya sih. Ya menarik, maksudnya menarik banget gitu Mas. Kayak dari segi tadi stories, segi brand dan lain-lain. Di sini tadi kan sempat Mas sendiri menjelaskan gitu, kayak Mas Denny sempat resign dari kerja gitu, lebih memilih berwirausaha gitu. Dari Mas Abi juga lebih memilih berwirausaha gitu. Maksudnya dari kenapa sih gitu lebih memilih wirausaha? Apakah ada kelebihan lain gitu ketimbang orang-orang yang bekerja di sana gitu? Sedangkan orang yang bekerja maksudnya lebih enak tinggal menerima gaji gitu Mas, ibarat gitu kan. Sedangkan orang berwirausaha itu malah lebih pusing gitu Mas. Gimana tanggapan Mas Denny sama Sabi? Aduh, ya jadi kenapa wirausaha itu bisa menjadi sebuah pilihan, ada kelebihannya gitu ya. Yang pertama, kita mungkin bisa membagi waktu sendiri gitu kan. Jadi kita misalkan nih dari seminggu ini kan, kalau misalkan orang kerja gitu ya, libur itu kan ditentukan oleh dari sebuah perusahaan itu atau tempat dia kerja kan. Nah, kalau kita kan bisa kapanpun gitu ya, tapi ya tentu dengan tetap membuat timeline gitu atau jadwal kita. Misalkan nih kita pengen libur hari apa, berarti kan di mana kita mengkhususkan di hari itu kita nggak ada agenda buat masalah bisnis, atau berarti kita benar-benar sudah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum hari itu kita mau libur loh. Maksudnya biar nggak ada tanggungan gitu kan. Nah, terus juga yang kedua adalah kita bisa berinovasi. Maksudnya adalah meluapkan ego kita. Saya yakin orang-orang yang memilih mereka untuk berwirausaha itu orang-orang yang sedang meluapkan ego mereka, seperti Mas Denny gitu ya. Tadi sudah ceritakan kan, dia menceritakan bahwa itu luapan dari egonya dia gitu ya. Saya pun juga sama gitu. Bahwa ini apalagi anak muda gitu ya, dia berapi-api, masih punya idealis tinggi gitu ya, punya mimpi yang tinggi gitu ya. Ya ini tempatnya itu di wirausaha. Kita mau bikin usaha apa, kuliner, mau di bidang clothing, mau di bidang industri kreatif ataupun apa, itu ya itu mereka punya pilihan, bisa meluapkan ego mereka. Itu sih kalau bagi saya. Kalau saya sendiri kenapa memilih wirausaha ya? Yang pertama saya lebih nyaman di wirausaha, walaupun penghasilannya ya kalau lagi lebih ya alhamdulillah, kalau ya lagi kurang ya alhamdulillah. Kalau saya kayak gitu sih ya. Cuma prinsip saya itu mending jadi kepala semut daripada ekor gajah, itu aja sih. Mantap. Mending saya ngatur sendiri itu. Juga di wirausaha itu kita bisa memaksimalkan pikiran saya sendiri loh. Kita harus apa, walaupun penghasilannya kurang tetap gitu. Sebenarnya kemarin waktu saya berwirausaha itu pertama banyak yang meragukan karena situasi jalanan saya juga yang tadi sempat saya ceritakan sepi. Saya udah kerja, tapi kenapa malah keluar? Hampir nggak direstui sih sama ibu saya untuk keluar kerjaan. Karena mungkin orang tua kan pengennya anaknya punya penghasilan tetap gitu kan. Tapi kalau saya nyaman di sini lah. Insya Allah saya percaya kalau saya udah berusaha keras, Allah tahu lah itu kan. Saya mesti kayak gitu sih. Prinsip saya sih masih kayak gitu. Iya Mas, tadi nyambung yang tadi udah dijawab ya terkait kelebihan menjadi wirausaha gitu. Nah mungkin mau nanya juga nih, berdasarkan tadi kan kriteria udah disebutin sama Mas Abi ya, itu bisa nggak sih kira-kira semua orang tuh menjadi wirausaha gitu? Semua orang bisa menjadi wirausaha? Iya. Ya karena tak jawab ya, itu jawaban bukan. Oke, semua orang bisa menjadi wirausaha. Karena apa? Ya saya rasa mau dia berlatar belakang
seorang dari keluarga pengusaha ataupun enggak atau apapun itu ya berhak gitu loh, karena banyak sekali teman-teman saya yang dia memang merintis dari usaha dari awal yang nggak punya background. Mungkin kita bisa lihatlah beberapa tokoh yang dia bukan seorang pengusaha, dan bahkan seorang pengusaha pun saya yakin ya orang tuanya atau kakek nenek buyutnya itu pun yang merintis gitu loh, dan dia pun atas-atasnya pun juga saya yakin dulunya belum menjadi pengusaha, tetapi dimulai oleh generasi keberapa. Cuma kan yang menikmati kan anak cucunya gitu. Ya tinggal kita, keinginan kita saja atau motivasi kita saja yang itu membuat kita bisa bertahan untuk tetap berwirausaha atau tidaknya sih. Jadi ya semua orang berhak untuk menjadi wirausahawan gitu sih. Berdasarkan tadi kan Mas Abi udah ngejawab juga nih terkait semua orang tuh berhak memiliki bisa menjadi wirausaha gitu. Nah, kalau misalnya menurut kakak mas-mas yang ada di sini juga nih, kira-kira tuh kapan sih waktu yang terbaiknya buat mulai wirausaha gitu? Mungkin bisa dijawab sama Mas Denny. Kalau kapan bisa memulai wirausaha itu di saat hati kita udah siap aja. Iya. Pertanyaannya itu kapan, Mas? Nah, iya itu kapan ya? Iya. Kapan? Nah itu mungkin ya dari kesiapan diri kita sih yang pertama, sama mungkin pikiran kita ya harus benar-benar di saat kita membuka usaha itu pikiran kita harus benar-benar terbuka. Dalam arti terbuka itu kita harus benar-benar bergaul lah sama semua orang, kita branding, kita promosi gitu sih. Gimana caranya di situ nanti benar-benar kita latihan yang di dunia nyata beneran loh. Harus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar yang notabene kita belum kenal, jadi kenal, jadi udah kayak keluarga gitu sih. Mungkin harus siapnya dari situ sih. Nah, ini kan Mas sudah menjalani usaha juga nih, udah mungkin ada yang udah dari tahun kemarin, ada yang baru gitu ya. Mau nanya nih, kan bentar lagi mau berganti tahun nih ya. Mungkin dari Masnya di sini tuh ada nggak sih kayak harapan atau pengembangan itu buat di tahun 2020 nih yang menyambut tahun baru gitu? Selaku dari owner ini kan pasti memiliki kayak sudut pandang yang berbeda kan. Mungkin bisa di-explorein mungkin dari Mas Abi dulu gitu. Ya, harapan tahun 2020 ya. Ya pasti bukan hanya tiap tahun saja ya, bahkan setiap bulan pun kita tiap hari gitu ya, ada progres kemajuan dari harapan-harapan kemarin yang kita lakukan lewat proses kita dan hasilnya kita rasakan esok harinya kemudian ya. Ya pasti kalau 2020 ya target saya ya Burjuis itu seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi dia bisa menjadi sebuah brand, tidak hanya dikenal menjadi sebuah kafe, entah itu ketika saya bikin industri misal nih merambah ke catering ataupun ke clothing ataupun ke industri digital agensi, kemudian web design dan sebagainya, saya bisa memakai nama Burjuis itu dan orang mengerti loh, Burjuis itu sebuah grup yang dimana dia mempunyai banyak usaha. Jadi orang mau nyari kuliner bisa lewat Burjuis, mau kafe lewat Burjuis, nyari clothing kaos lewat Burjuis, dan mereka misal butuh branding juga bisa lewat Burjuis kayak itu, atau menawarkan agensi-agensi digital marketing atau mau bikin jasa web design kayak gitu sih. Berarti udah mulai merambah gitu ya Mas ya, berjalan gitu kakak. Nah kalau Mas Denny sendiri gimana nih harapannya di 2020? Kalau saya sendiri harapannya Kopi Gembus semakin lebih dikenal ya dengan video YouTube ini ya akan tayang. Kopi Gembus, sobat Kopi Gembus. Ya itu terus untuk di 2020 itu sih ya alhamdulillah sudah ada rencana. Yang pertama mungkin akan lebih didaftarkan ke kayak ojek online gitu ya untuk GoFood atau dan sebagainya. Terus 2020 juga kemarin saya alhamdulillah ya proyek sih belum deal juga, insya Allah bakal kerjasama untuk buka di Jogja. Itu lokasinya, amin. Kemarin sih habis survei di daerah Jalan Perang Kritis itu mau tandem sama Kopi Ramerem punya teman saya, mau buka di sana rencana. Terus juga masih tahap proses ini buat support bin kayak roast bin gitu untuk ke kedai-kedai di Banjarnegara. Itu ada yang baru buka, Kopi Omah Cafe ya punya teman saya juga.
Terus juga tahun 2020 insya Allah bakal ngehandle tanaman petani di daerah Kejobong untuk kopi Robusta. Ya harapannya sih semakin lebih baik ya Mas ya di 2020 ini sih. Berarti kan banyak sektor yang kita tambah, berarti kan banyak juga menambah lapangan pekerjaan gitu Ya, kan. betul. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, semoga sih apa tadi yang harapannya di tahun 2020 bisa tercapai dan bisa Ya, terlaksana amin. dengan sesuai rules-nya gitu. Nah, mungkin ini dari penghujung acara ya Mas. Nah, terkait kewirausahaan ini paling pengen ini sih Mas kayak sedikit tips dan triknya mungkin dari Mas yang ada di sini gitu. Pengen tahu nih terkait tips dan triknya berwirausaha tuh buat kalangan anak muda sebagai next generasi gitu. Itu apa aja sih Mas gitu? Mungkin bisa di-share gitu terkait pengalaman berdasarkan pengalamannya gitu. Tips dan triknya ya. Iya. Yang pertama sih ya cari pengalaman sebanyak mungkin ya. Terutama buat teman-teman yang masih mahasiswa ya. Karena saya rasa di situ adalah tempatnya kita berkembang lewat organisasi ataupun komunitas jaringan lainnya. Kita bisa mendapatkan banyak relasi jaringan untuk belajar. Dan manfaatnya apa ya pasca kampus itu akan merasakan di situ itu loh, terutama ketika kalian mau membuat wirausaha gitu bidang apapun gitu. Bagi saya menambah teman, relasi, kemudian dan juga perbanyak baca ataupun belajar lewat buku, kemudian juga sharing-sharing dengan teman, dengan nyari mentor kalau bisa ya, nyari mentor yang sudah mereka bisnisnya sudah jalan, kemudian juga belajarlah dari kegagalannya gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong suksesnya ya semua orang bisa niru, tapi yang dilihat kan bukan masalah suksesnya ya, tapi juga perjalanan pahitnya hidup lewat merintis wirausaha tersebut ya. Mungkin Mas ini juga merasakan gitu ya, mulai dari desain dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita gitu kan. Terus juga rasa niat dari diri kita ya, kita nggak bisa setengah-setengah memilih untuk menjadi wirausaha. Mungkin ketika kita setengah-setengah ya nggak akan maksimal gitu ya, pasti akan ada yang dikorbankan lah. Kita nggak bisa dua-duanya jalan langsung gitu kan. Ya intinya sih kita harus kerja keras, kemudian juga harus cerdas juga, kemudian harus kita tuntaskan. Tadi nggak boleh setengah-setengah dan ikhlas kita ikhtiar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun usaha juga harus disertai oleh doa juga ya, dan juga doa dan juga usaha gitu sih. Jangan doa aja tapi juga usaha juga. Good, bagus banget nih. Mantap Itu kan Henry. gimana? Mantap. Mantap Serius banget. Ya mungkin yang tadi tuh semoga harapannya sih bisa dicontoh sama teman-teman Ya, amin. mahasiswa yang pengen ataupun the next generasi yang pengen merintis dari usaha ini. Tadi kan terkait tips dan trik dari sahabat yang sama Mas tadi ya, mungkin buat Mas Denny nih pesan-pesannya buat mahasiswa yang ingin merintis gitu tuh apa sih Mas? Ada gak sih kayak fokusan gitu dari Mas Denny sendiri yang pengen disampaikan buat teman-teman yang mahasiswa terutama gitu? Silakan Mas. Kalau saya sendiri sih ya, pesan dari saya sendiri itu mahasiswa atau zaman kita masih kuliah itu merupakan awal yang sangat baik ya. Karena apa? Di dalam dunia perkuliahan gitu teman kita banyak. Jadi kita bermulai usaha itu lebih baik di saat masih kuliah. Soalnya dari situ kita mulai udah dikenal, setelah kita keluar lebih dikenal lagi gitu sih. Pesannya kayak gitu. Terus juga jangan malu buat memulai hal yang baru lah, kayak jualan gitu, jangan pernah ada malunya gitu. Itu sih pesannya kayak gitu. Ya mungkin Mas, dari kami sendiri kan termasuk mahasiswa gitu ya. Untuk memulai usaha itu kayak kita mungkin bisa terinspirasi dari coach-coach gitu Mas. Kadang gitu kan. Dari mungkin apa sih coach-coach yang pas untuk mahasiswa gitu, untuk ingin memulai usaha gitu. Mungkin bisa disampaikan Mas. Oh ya. Mas Abi. Oh ya. Sudah apa saya Mas? Akan menebak seperti itu ya. Jadi coachnya adalah apa yang terjadi pada diri kita sekarang karena aksi kita yang dulu ya. Jadi apa yang akan dicapai oleh teman-teman besoknya adalah karena
hasil atau proses dari hari ini yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan besok mau berbuat sesuatu ya lakukanlah dari sekarang, jangan menunda-nunda, jangan bosen, jangan malas, dan lakukan secara tadi yang saya katakan, kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas ya. Kita ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun hasilnya itu kita syukuri. Kalau misal gagal ya kita ulangi karena proses membuat usaha itu kita nggak bisa dari sekarang besoknya langsung sukses ya. Pasti ada yang butuh berapa bulan perjuangan dengan 1 tahun atau bahkan ya, semua akan ada waktunya masing-masing untuk mencapai itu sih. Pokoknya jangan patah semangat dan sukses. Versi Mas Denny ini gimana nih quotes-nya? Kalau dari saya sendiri sih, yang dari dulu saya pegang itu sih ya, mungkin yang paling ya untuk mahasiswa ya, nakal boleh, males jangan. Ya, itu dari saya hidup. Mantap. Jadi dalam arti malesnya itu ya malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk berinteraksi dengan orang lain, malas untuk berkembang, itu sih. Nakalnya itu ya nakal misal lupakan tugas, main game atau apa gitu aja, nggak perlu yang nakal itu. Terus yang paling sering didengar itu apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai juga di kedepannya, seperti itu sih. Kayak pertanyaan banget. Iya, udah dipupuk, diambil orang. Oh, masuk video lagi. Gak apa-apa. Ya keren banget quotes-nya Mas. Semoga tadi quotes yang tadi bisa menginspirasi teman-teman nih, yang terutama mahasiswa yang ingin merintis, yang pengen merintis usaha gitu, dan bisa juga nih dicontoh dari quotes dari Mas Abi sama Mas Denny gitu. Dan semoga perbincangan kita kali ini menawarkan banyak manfaat, terutama terus banyak juga bisa diambil sisi positifnya dari Mas Denny dan Mas Abi selaku dari owner cafe yang udah cukup terkenal banget nih gitu. Amin. Oke teman-teman, saya Dodi Atmaja dan rekan saya Kartika Fitri. Semoga obrolan kami dengan Mas Abi dan Mas Denny dapat meningkatkan semangat kalian, menginspirasi kalian, dan dapat membuat kalian berani melakukan satu tindakan untuk menuju mimpi kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasi lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa follow akun dari Mas Abi dan Mas Denny yang ada di bawah ini. Iya. Oke. Himagrotek selalu di hati.